Perkenalkan, nama saya Pelita Najelina Silaban dengan NPM 21110070. Di sini akan saya menjelaskan tentang gangguan bahasa yang dimulai dari bab 2, yaitu perkembangan kemampuan berbahasa pada anak. 1. Perkembangan pemerolehan bahasa. Pada bagian ini dijelaskan perkembangan pemerolehan bahasa sesuai hierarki atau bahasa, yaitu dari fonologis hingga semantik. 1. Pemerolehan fonologis. Dalam pemerolehan fonologis, seorang bayi yang baru lahir hanya memiliki sekitar 20% dari kapasitas otak dewasanya. Hal ini sangat berbeda dengan binatang yang sejak lahir sudah memiliki sekitar 70% kapasitas otaknya, sehingga dalam hal ini binatang cenderung dapat melakukan banyak hal setelah lahir. Sedangkan yang terjadi pada manusia tidak demikian. Bayi hanya dapat menangis serta menggerak-gerakkan anggota badannya bayi. Usia 3 bulan. Pada 4 bulan diperkirakan sudah mulai mengeluarkan bunyi mula-mula berupa tangisan atau bunyi seperti burung merpati. Hingga pada usia 5-6 bulan ia mulai mengoceh. Ocehannya ini kadang mirip bunyi ujaran karena diikuti dengan naik turunnya intonasi. Ada 2 pendekatan yang ditawarkan para ahli sebagai berikut, yaitu pendekatan yang berkesinambungan, yaitu pendekatan yang mengatakan bahwa bunyi ocehan merupakan pelopor langsung dari tuturan. Yang kedua, pendekatan yang tak berkesinambungan, yaitu pendekatan ini menganggap bahwa ocehan tidak ada hubungannya secara langsung dengan perkembangan bicara selanjutnya. Dalam perkembangannya, kedua pendekatan tersebut sering mendapat kritikan karena dianggap tidak dapat menjelaskan fakta-fakta secara tuntas. Hubungan antara ocehan dan munculnya ujaran yang berarti atau dapat dimengerti masih belum diketahui secara jelas pada tahap-tahap pemerolehan bahasa. Biasanya anak-anak memproduksi perkataan orang dewasa yang disederhanakan dengan beberapa cara seperti menghilangkan silabi atau bisa menyebutnya pi untuk maksud topi, atau mereduplikasi silabi, misalnya menyebutkan kakang untuk maksudnya nakal dan lain sebagainya. Yang kedua itu pemerolehan morfologis. Pada pemerolehan morfologis ini, yakni pada periode kalimat 2 kata, seseorang anak mulai sudah membuat kalimat yang terdiri dari 2 kata. Adapun kata yang digunakan pada umumnya masih berupa 2 kata dasar yang dihubungkan. Diferensiasi morfologi yang meliputi 3 hal penting, yaitu 1. Pembentukan kata jamak, yang kedua pembentukan diminutif, dan yang ketiga itu perubahan kata kerja. Yang menyinggung hal ini di atas dalam penelitiannya menemukan sebanyak 40 bahasa anak yang memiliki berbagai macam kesamaan dalam hukum-hukum pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa sintaksis. Dalam ranah pemerolehan, anak mulai sudah berbahasa dengan mengucapkan satu kata atau bagian kata. Kata ini bagi anak sebenarnya hanyalah merupakan kalimat penuh, tetapi karena ia belum dapat mengatakan lebih dari satu kata, ia hanya mengambil satu kata dari seluruh kalimat. Seandainya anak tersebut bernama Andi dan yang ingin disampaikan adalah Andi mau mobil, dia akan memilih untuk kata mau untuk kata mau dan bin untuk kata mobil. Yang keempat itu pemerolehan semantik. Pada pemerolehan semantik ini, anak mulai memperkaya perbendaharaan kosakatanya sesuai dengan usia. Pada hakikatnya, pemerolehan semantik ini merupakan proses pemerolehan yang paling kompleks. Hal ini tidak hanya menyangkut kata yang dikuasai anak, namun juga menyangkut perluasan makna yang dipahaminya, seperti asosiasi antara kata yang dimiliki anak dan bagaimana komunikasi kata terhadap terbentuk menjadi kalimat yang bermakna. Yang kedua itu tahap-tahap memperoleh bahasa ibu.
Beberapa yang dialami anak dalam proses perkembangan bahasanya itu meliputi 4 tahap, yaitu 1 tahap ocehan, yang kedua tahap 1 kata, yang ketiga tahap 2 kata, dan keempat itu tahap telegrafis. Keempat tahap ini termasuk ke dalam tahap linguistik atau suara berdekdut bayi, yang dianggap termasuk tahap pralinguistik atau praverbal karena suara tersebut hanya merupakan respon terhadap rangsangan di sekitarnya, bukan merupakan bentuk kreasi ujaran. Secara umum, perkembangan bahasa dan bicara pada anak ini bisa dibagi menjadi 3, yaitu fase praverbal dari usia bayi 1 tahun, fase verbal dari 1 sampai 25 bulan, dan 25 tahun sampai untuk mulai berbicara terhadap mengerti bahasa pasif dan bahasa yang berbicara atau bahasa aktif. Yang ketiga, faktor yang berperan dalam perkembangannya bahasa. Tidak sedikit faktor yang dianggap berperan dalam perkembangan bahasa, namun dalam buku ini hanya diangkat 3, terutama diantaranya itu faktor usia, lingkungan, dan perbedaan individu. 1. Faktor usia. Faktor usia kerap dianggap berperan dalam menentukan keberhasilan perolehan suatu bahasa. Kesimpulan ini ditarik dari kecenderungan mudahnya anak-anak ketimbang orang dewasa dalam memperoleh bahasa baru. Yang kedua itu faktor lingkungan. Proses perkembangan yang baik selalu dimulai sejak dini. Kesempatan anak untuk bercerita, berkomunikasi dengan yang lain akan sangat membantu perkembangan bahasa tersebut. Anak perlu memperoleh kesempatan untuk berbicara, mengungkapkan ide dan gagasan, berkomunikasi dengan yang lain untuk membuat kesepakatan. Dan yang ketiga itu perbedaan individu. Dengan diketahuinya perbedaan antar individu dalam proses pemerolehan bahasa akan berimplikasi pada deteksi dini, kesulitan dan permasalahan belajar bahasa, serta penentuan metode yang tepat untuk memaksimalkan pemerolehan bahasa. Perbedaan antar individu terdapat pada banyak faktor, misalnya inteligensi, bakat dan model kognitif, kepribadian, memori, auditori, kesiapan belajar, emosi, minat, dan lain sebagainya. Dalam pembahasan berikut, 3 faktor utama yaitu inteligensi, bakat, dan model kognitif dipandang paling berpengaruh. Selanjutnya ini tentang kemampuan bahasa seperti inteligensi dalam pemerolehan bahasa. Inteligensi ini bukanlah menjadi faktor yang paling penting, bahkan pada anak-anak dengan keterlambatan mental dengan fungsi intelektual yang rendah, sekalipun masih dapat mengembangkan keterampilan berbahasa. Yang kedua, bakat, yaitu tes bakat yang meliputi pengetahuan bahasa dan kemampuan auditory atau teks khusus berbahasa akan memberi prediksi terbaik apabila dihubungkan dengan presentasi pada pelajaran lainnya dan pengukuran minatnya. Meskipun demikian, tes yang telah ada masih mengukur berdasarkan memori jangka pendek dan belum mengukur proses kognitif yang sesungguhnya. Yang ketiga itu model kognitif, kognisi, yang merupakan proses olah mental seperti berpikir, menemukan, menalar, menyimpulkan, menduga, menggunakan aturan kompleks, memecahkan masalah, mengkhayal, meyakini, dan menyusun maksud. Pada bab ketiga kita akan membahas ketidakmampuan berbahasa. 1. Bahasa pada kondisi khusus. Pada bab di atas kita sudah membahas mengenai gangguan berbahasa. Berbeda dari pembahasan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pada kondisi normal. Di sini kita mengangkat kesulitan berbahasa pada kondisi khusus. Istilahkan kondisi khusus mengangkut 1. Kajian tentang gangguan berbahasa. Yang kedua, yang disebabkan itu ketidaksempurnaan organ pendengaran walaupun bicara. Yang kedua, tentang kajian gangguan berbahasa yang disebabkan keterbatasan kemampuan kognitif pada gangguan psikogenik. Yang ketiga, kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan ketidakmampuan mengolah informasi linguistik. Untuk mencapai kemampuan berbahasa ini diperlukan terpenuhinya beberapa elemen berikut. 1. Lengkapnya sistem pengendaraan. Yang kedua, lengkapnya sistem syarat pusat.
Yang ketiga, kemampuan mental yang cukup. Keempat, kestabilan emosi. Yang kelima, pajanan pada bahasa apabila sejak anak-anak terdapat kekurangan atau setidaknya satu dari elemen di atas dapat berimbas pada munculnya beragam gangguan berbahasa. Berdampak pada dua hal, yaitu lambat dalam pemerolehan bahasa, di mana sebagai contohnya anak berusia 5 tahun memiliki kompetensi bahasa setara dengan anak usia tahun, atau menyimpang dari bentuk baku, di mana anak memperoleh bahasa dengan urutan yang berbeda dari kebanyakan anak, atau anak tersebut memiliki kemampuan yang sangat berbeda dari penutur asli bahasanya sendiri. Adapun yang jika ditinjau dari asalnya, gangguan berbahasa dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu satu, gangguan berbahasa yang berkembang, artinya gangguan akibat kelainan yang dibawa sejak lahir. Yang kedua itu gangguan berbahasa yang diperoleh, artinya gangguan akibat operasi, stroke, kecelakaan, atau penuaan. Gangguan berbahasa secara biologis. Gangguan bahasa secara biologis ini disebabkan oleh ketidaksempurnaan organ. Contohnya yaitu yang dialami oleh tunarunggu, tunanetra, dan penyandang gangguan mekanisme saat berbicara. Satu, gangguan akibat ketidaksempurnaan organ pada penderita tunarunggu. Pendekatan modern yang digunakan untuk mendidik tunarunggu itu memprioritaskan pada pengajaran bahasa isyarat dengan menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa ibu. Tunarunggu ini kemudian memahami bahasa lisan dan tulis sebagai bahasa kedua untuk perkembangan bahasa pada anak. Tunarunggu ini ditentukan oleh 3 faktor yang mendasar, yaitu satu, tingkat kerusakan pendengaran. Yang kedua, status pendengaran orang tua, normal ataukah enggak normal atau tunarunggu. Yang ketiga itu usia diperkenalkan pada sistem komunikasi tertentu, serta konsistensinya latihan berkomunikasi. Yang kedua itu gangguan pada mekanisme bicara atau ketidaksempurnaan berbicara menghambat kemampuan seseorang memproduksi ucapan atau perkataan yang sejatinya terpadu dari pita suara, lidah, dan otot-otot yang membentuk rongga mulut serta kerongkongan dan paru-paru. Hal ini disebut sebagai gangguan mekanisme berbicara yang menurut Cair, berdasarkan mekanismenya, gangguan berbicara ini dapat terjadi akibat kelainan pada paru-paru atau pulmonal, pada pita suara, pada lidah, serta pada rongga mulut dan kerongkongan. Gangguan berbahasa secara kognitif. Pada bab sebelumnya, kita telah membahas mengenai keterkaitan antara bahasa dan pikiran. Karena bahasa yang dipersyarati kemampuan manusia berkognisi. Satu, demensia. Istilah demensia ini mencakup diagnosis yang luas sebagai simptom dari kemunduran intelektualitas akibat perubahan jaringan sel di otak. Orang yang menderita demensia ini menunjukkan banyak gangguan seperti agnosia atau kesulitan mengenali objek melalui rangsang indera. Yang kedua, apraksia atau ketidakmampuan melakukan perbuatan kompleks dan tangkas menurut kehendak. Yang ketiga itu amnesia atau gangguan memori atau perubahan kepribadian, perubahan perilaku, kemunduran dalam segala macam fungsi intelektual. Ketidakmampuannya dalam bertindak juga beragam, antara lain aprasia ideal, tidak mampu mempertahankan ide dalam waktu tertentu. Yang kedua, aprasia idiomotorik, yaitu ketidakmampuan mempromulsikan rencana suatu perbuatan. Yang ketiga itu aprasia kinetik, tidak mampu berbuat menurut kehendak. Yang keempat, dressing aprasia, tidak mampu mengenakan pakaian karena gangguan orientasi ruang sehingga tidak tahu mana yang diperuntukkan untuk lengan atau tungkai. Yang kelima itu apresia konstruksi atau ketidakmampuan mencontoh gambar atau menyusun balok sesuai contoh. Demensia kortikal. Pada demensia ini terjadi perubahan sel pada struktur kortikal otak. Penderitaannya itu setidaknya menunjuk pada 3 dari 4 gejala berikut. Yang pertama, mengalami kesulitan berbahasa. Yang kedua, mengalami gangguan memori. Yang ketiga,
bermasalah dalam melakukan sesuatu yang sebelumnya dapat dilakukan dengan mudah dengan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya, misal mengeja mobil secara terbalik. Baru perubahan sikap, mudah marah, suka bertengkar. Demensia subkortikal atau simptom demensia subkortikal ini muncul pada sepertiga penderita Parkinson. Selain mengalami kesulitan berjalan dengan stabil, penderitanya mengalami kesulitan berbicara. Suaranya terdengar berbisik dan sulit dipahami. Hal ini karena perubahan struktur pada sel hampir seluruh jaringan subkortikal yang mempengaruhi kemampuan berbicara dan sistem organ berbicara. Yang kedua itu DACHD merupakan kelainan genetik neuroorganitif progresif yang mengakibatkan kemunduran motorik kognitif yang kejiwaannya 1 dari 10 orang dapat terjangkit HD. Ada 2 macam HD, yaitu umumnya dimuncul usia 35-42 tahun yang terjadi pada masa anak atau remaja. Ditemukan tahun 1972 oleh identifikasi nampak dari hilangnya kemampuan sebagai berikut, yaitu 1. Berjalannya mengendalikan koordinasi motorik, yang kedua berbicara atau mengapresiasikan pikiran, yang ketiga itu mengingat atau memori dan persepsi. Kemandirian atau menumbuhkan keperawatan. Sebelum kemampuan motoriknya menghilang, terdapat beberapa simptom yang mendiskusikan HD seperti perubahan perilaku, antisosial, berhalusinasi, mudah marah, paranoid, gelisah, tidak bersemangat, gerakannya tidak normal, menggerakkan kepala untuk menggantikan gerak mata, mimik muka meringis, gerakannya lamban, tidak terkontrol, gerakan lengan dan tungkai menghentak, keseimbangan, sering goyah. Yang terus pikun, hilang memori, tidak bisa mengambil keputusan, penurunan kemampuan berbicara, perubahan kepribadian dan sering bingung. Terus gejala lain yaitu stres, cemas, tegang, dan gangguan berbahasa. Gejala pada anak itu kaku, gerakannya pelan, gemetar. Selain beberapa gejala di atas, komplikasi yang sering menyertai antara lain yaitu 1. Tidak mampu merawat diri sendiri, kedua tidak mampu berinteraksi, yang ketiga melukai dirinya sendiri atau orang lain, yang keempat berisiko tinggi terinfeksi, yang kelima depresi. Adapun masalah yang komunikasi yang dialami individu HD ini bervariasi antar penderitanya, lemahnya otot dan tidak berkoordinasi organ bicara seperti bibir, lidah, dan tenggorokan. Terus berkurangnya kendali bicara atau terlalu cepat, kadang terlalu lambat. Terus kualitas sangat buruk. Terus rendahnya suara atau tingginya suara. Terus bermasalahnya dalam koordinasi nafas dan suara. Kesulitan menemukan kata dalam memori, ujarannya pendek, hanya terdiri 1 atau 2 kata, dan pelafalan tidak tepat. Yang ketiga itu gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Penyandang gangguan ini disebut dengan yang melafalkan word salad dengan lancar dan volume cukup ataupun lemah sekali. Ada volume lemah sekali. Curah verbalnya penuh dengan kata-kata neologisme atau irama serta intonasinya menghasilkan curah verbal yang melodis. Gangguan berbahasa secara psikogenik. Karena selain faktor kognitif sebagaimana dijabarkan di atas, gangguan berbahasa ini disebabkan segi mental atau psikogenik, atau gangguan ini bersifat lebih ringan, karena itu lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal sebagai ungkapan dari gangguan mental. Modalitas mental ini terungkap dari nada intonasinya, suara, lafal, diksi atau ujaran yang bermelamar lancar, tersendat-sendat, juga mencerminkan sikap mental si pembicara. Yang terakhir, gangguan berbahasa secara linguistik. Yang dimaksud dengan gangguan berbahasa secara linguistik ini yaitu ketidakmampuan dalam memperoleh pemrosesan informasi linguistik. Kelainan ini dapat berimbas pada beberapa hal, yaitu masalah kefasihan, masalah bahasa tulis, atau masalah aleksia, fasia, dileksia. Dapat dibedakan itu menjadi diklesia
fonologis, diklesia luar, dan diklesia perkembangan. Selanjutnya itu bab 4 mengenai ragam gangguan berbahasa khusus. 1 yaitu tinjauan neurolinguistik. Istilah neurolinguistik dalam afasiologi merupakan isu baru dalam dekade terakhir yang mengkaji dan menguraikan relasi antara bahasa dan otak. Teknik dan konsep yang berkontribusi pada dua kajian tersebut diantaranya itu perspektif linguistik, kecerdasan buatan dalam bidang medis. Pada awalnya hubungan antara bahasa dan otak ini ditenggarai dari adanya kerusakan pada otak yang mempengaruhi kemampuan berbahasa. Yang terdapat pada beberapa pandangan yang berkaya analisa gangguan berbahasa yang menjadi fokus linguistik afasiologi. Pandangan tersebut antara lain argumenta linguistik dan psikolinguistik mengenai struktur syaraf, relasi, dan bahasa. Otak diawali dengan temuan Sigmund Freud mengenai makna kata yang menyangkut hubungan spesifik modalitas ganda sehingga melibatkan wilayah bahasa yang luas di otak. Yang kedua itu argumen struktur dan fungsi syaraf terkait dengan hakikat bahasa dan proses syaraf. Kebahasa ini melanjuti pendapat Renike Jackson menggambarkan konsep hierarki struktur syaraf kebahasaan dan menghubungkan dengan ketidakmampuan menggunakan bahasa secara bermakna sesuai fleksibel dan inovatif. Yang ketiga itu argumen struktur paralel. Argumen ini menggabungkan dua pemikiran di atas yang menyatakan bahwa penamaan objek berhubungan dengan kerja lobus parietal otak manusia. Yang keempat itu hasil analisis penyakit pada otak saat ini. Hubungan antara berbahasa dan otak makin menguat dengan adanya temuan empirik mengenai hasil analisis penyakit pada otak. Hal ini juga menjelaskan gangguan bahasa yang muncul berdasarkan perbandingan antara ketidaknormalan struktur otak dan kesulitan berbahasa yang terjadi. Selanjutnya, asimetri hemisfer yang tidak normal menyulitkan fungsi-fungsi kebahasaan berikut. 1. Fungsi pragmatik atau penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks sosial, memperhatikan kebutuhan lawan bicara. Yang kedua itu fungsi semantik, memaknai berbagai ragam kata sesuai konteks. Terus ketiga, fonologis, pengguna ini diprosodi yang sesuai seperti intonasi yang tepat untuk menyampaikan maksud yang berbeda. Terus selanjutnya fungsi komunikasi nonverbal atau kemampuan membaca mimik muka lawan bicara dan memanipulasi ekspresi wajahnya untuk menyampaikan pesan dalam konteks sosial yang bervariasi. Yaitu B atau fisiologi gangguan berbahasa dapat lebih bersifat kompleks daripada sekedar gangguan berbicara sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya, karena gangguan ini melibatkan kesulitan berkomunikasi dan penyandangnya mengalami kegagalan dalam menerapkan kemampuan bahasa yang tidak pernah diperolehnya. Yang terus bahasa ini juga menyangkut ekspresi verbal dan komprehensi auditorik yang membutuhkan kesempurnaan kinerja neuron atau sel syaraf dalam otak. Afisiologi merupakan kajian tentang dalam afisia dalam perkembangannya menjelaskan jenis-jenis gangguan berbahasa akibat kerusakan di hemisfer kiri yang bertanggung jawab dalam pemrosesan bahasa, yaitu khususnya pada area Broca atau Wernicke. Gangguan berbahasa tidak semata-mata terjadi akibat adanya lesi pada hemisfer kiri. Dominasi hemisfer juga dapat mempengaruhi proses pemberlihan bahasa pada anak. Doman menemukan bahwa bahasa berfungsi pada hemisfer yang dominan ketidakmampuan untuk mengendalikan organ juga yang juga berpengaruh terhadap kegiatan yang terkait kebahasaan, termasuk menyimak, berbicara, dan menulis. Jenis-jenis afisia secara garis besar dibagi menjadi ketidakmampuan ekspresi atau afisia motorik dan ketidakmampuan reseptif atau afisia sensorik. Adapun beberapa varian afasia secara rinci dijelaskan berikut ini. 1. Afasia motorik
afasia motorik kortikal, penderitanya mengalami kegagalan dalam menggunakan perkataan untuk mengutarakan maksud secara verbal. Yang kedua, afasia motorik subkortikal atau afasia atau penderita dapat memahami bahasa baik verbal maupun visual serta dapat berekspresi secara visual melalui tulisan atau isyarat. Yang ketiga, afasia motorik, penderitanya mengalami gangguan dalam menghubungkan antara pengertian bahasa dan ekspresi bahasa. Yang kedua, afasia sensorik, penderitanya mengalami kehilangan pengertian bahasa lisan dan bahasa tulis, namun dia masih dapat menggupai akan curah verbal dengan membentuk kata-kata baru yang bisa jika tidak dipahami oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Kata-kata baru tersebut muncul tidak beraturan karena tidak mirip atau tidak sesuai dengan perkataan bahasa apapun. Yang ketiga itu afasia nominal, penderitanya dapat berbicara secara spontan dan lancar. Kemampuan menyimak dan mengulang kata juga baik, hanya bermasalah dalam penyebutan nama benda. Terus afasia global, penderita ini mengalami kesulitan yang kompleks akibat kerusakan pada seluruh hemisfer kiri, buruk dalam berbicara spontan atau tidak fasih, tidak dapat menyimak dan mengulang kalimat, dan sangat buruk dalam penyebutan nama benda. Terus yang kelima itu afasia pasca stroke, afasia atau gangguan ekspresi verbal dan nonverbal. Sering dijumpai pada penderita stroke. Stroke adalah gangguan peredaran darah di otak yang selain mengakibatkan gejala kelumpuhan, juga pada cacat bicara, dan apabila stroke menyerang hemisfer kiri. Afasia yang keenam itu afasia pada bilingual. Pada awalnya ini diasumsikan bahwa kemampuan linguistik semua yang bahasa yang diperoleh akan diproses pada jaringan sel otak yang sama, sehingga cedera otak akan mengganggu semua bahasa tersebut. Terus afasia progresif. Yang ini afasia progresif ini tidak terjadi sebagai akibat stroke atau cedera otak, melainkan munculnya akibat serangan penyakit pada otak. Gejalanya mirip dengan penderita demensia, namun tidak diiringi dengan perubahan kognitif. Terima kasih. Hanya ini yang saya dapat jelaskan. Semoga dapat membantu, bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kata atau tutur kata mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.